Emang benar tulang ikan itu bisa dipakai buat analisa penelitian? Emang ada juga ya tulang ikan yang dipakai buat ambil keputusan? Hai semuanya, kenalin, aku Maria Lestari Nainggolan. Aku adalah salah satu mahasiswi administrasi publik di Universitas Nasional. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman sama-sama belajar tentang fishbone analysis. Oke, biar nggak bingung, kita berangkat dulu nih dari pengertian apa sih sebenarnya fishbone analysis itu sendiri. Nah, menurut Nasution di tahun 2005, fishbone adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan untuk dilakukan suatu analisis terperinci dalam menemukan penyebab suatu masalah atau ketidaksesuaian, atau juga bisa jadi kesenjangan yang terjadi dalam suatu permasalahan nih teman-teman. Diagram fishbone sendiri sering disebut juga dengan diagram sebab akibat. Nah, diagram sebab akibat ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses atau bahkan situasi dan menemukan kemungkinan-kemungkinan dari penyebab suatu persoalan atau bisa juga dari permasalahan yang terjadi. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih tentang pengertian dari fishbone diagram itu sendiri. Nah, nggak lengkap rasanya kalau semisal kita nggak bahas tentang fungsi dari diagram fishbone ini. Jadi, ada beberapa fungsi dari fishbone diagram ini sendiri. Menurut Gospers di tahun 1998 ada beberapa fungsi dari diagram fishbone ini sendiri. Yang pertama, diagram fishbone dipergunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan. Yang kedua, diagram fishbone ini sendiri digunakan untuk membangkitkan ide-ide atau solusi dari suatu permasalahan, atau bisa juga teman-teman mengartikannya sebagai pemantik solusi untuk suatu permasalahan. Dan yang ketiga, menurut Gospers, fungsi dari diagram fishbone ini sendiri adalah penyelidikan atau pencarian fakta lanjutan dari analisis sebelumnya. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat suatu fishbone diagram. Nah, ada beberapa nih teman-teman langkah-langkah atau prosedur apa aja sih yang harus kita lewatin kalau kita mau buat fishbone diagram. Yang pertama, langkah-langkah dari membangun atau membuat fishbone diagram adalah mengidentifikasi masalah. Itu adalah hal yang pertama kali teman-teman harus lakuin sebelum teman-teman membuat fishbone diagram ini sendiri. Yang kedua adalah mencari faktor utama terkait dengan permasalahan yang sudah kita angkat. Nah, faktor utama yang dimaksud di sini adalah faktor besar yang menjadi kemungkinan dari penyebab permasalahan yang sudah kita pilih. Setelah tadi kita udah menemukan faktor utama dari permasalahan yang kita angkat, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kemungkinan penyebab-penyebab dari faktor yang udah kita pilih. Faktor utama yang udah kita pilih misalnya tentang lingkungan, maka ada beberapa penyebab kenapa lingkungan tersebut menjadi permasalahan. Itulah yang dinamakan dengan kemungkinan penyebab. Langkah terakhir dari membuat fishbone diagram adalah menganalisis diagram yang telah dibuat. Setelah tadi teman-teman punya masalah, kemudian masalah tersebut memiliki faktor utama, dan selanjutnya faktor utama tersebut masih ada kemungkinan penyebab lainnya. Maka langkah terakhirnya adalah menganalisis diagram yang sudah teman-teman buat untuk menarik kesimpulan atau mengambil sebuah keputusan. Itu dia sedikit penjelasan tentang fishbone diagram yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.